students, welcome back. Good morning. How are you today? I hope you always stay healthy and keep spirit. Okay, now before we start our lesson, let's pray. Amen. Oke, topik kita hari ini adalah tentang mengukur sudut, ya. Tapi sebelum teacher membahas tentang mengukur sudut, teacher mau review kembali materi kita tentang kaki sudut, titik sudut, nama sudut, dan jenis sudut. Nah, kenapa teacher review kembali? Karena dari tugas-tugas yang sudah teacher berikan, itu masih banyak yang belum tepat jawabannya, ya. Masih banyak anak-anak teacher yang bingung untuk menentukan kaki sudut, titik sudut, nama sudut, dan jenis sudut. Nah, jadi teacher di sini mau review kembali supaya kamu lebih paham lagi mengenai materi itu. Oke. Nah, jadi langsung saja ya. Nah, oke, sebelumnya kita mau lihat dulu untuk pengertian sudut. Apakah yang dimaksud dengan sudut? Nah, sudut adalah suatu daerah yang terbentuk di antara dua garis lurus. Ya, ingat ya, yang terbentuk di antara dua garis lurus, ya. Nah, misalkan nih, teacher buatkan untuk gambar sudutnya. Nah, ini untuk garis yang pertama. Kemudian terbentuk garis yang kedua, sehingga membentuk sebuah sudut. Nah, ini sudut. Oke, next. Nah, jadi pertemuan dua garis ini akan membentuk sebuah daerah sudut. Jadi daerah sudutnya yang ini. Nah, itu dia. Nah, jadi yang gambar sudut yang teacher buatkan ini adalah jenis sudut lancip. Oke. Kita lihat selanjutnya. Nah, jadi yang kita pelajari adalah untuk mengenai sudut ini, yang pertama itu nama sudut, kemudian yang kedua kaki sudut, yang ketiga titik sudut, dan yang keempat jenis sudut. Untuk yang pertama mengenai nama sudut. Nah, misalkan teacher buatkan di sini sebuah sudut, ya. Sudutnya diberi nama A, B, dan C. Nah, jadi nama sudut itu tergantung soalnya, ya, tergantung huruf yang diberikan di gambar sudutnya, itu nama sudut. Jadi ingat, nama sudut itu berbeda dengan jenis sudut. Kalau nama sudut itu tergantung dengan soalnya. Soalnya itu gambar sudutnya itu diberikan nama apa, ya. Jadi bebas, ya, boleh ABC, KLM, OPQ, ya, tergantung dari soalnya. Nah, misalkan di sini teacher buatkan nama sudutnya di sini huruf A, B, dan C, ya. Jadi nama sudut dari gambar sudut itu ada 3 huruf, ya. Tidak hanya 1 huruf atau 2. Kenapa 3? Karena sudut itu terbentuk dari 3 titik, ya. Ada titik A, titik B, dan titik C. Makanya nama sudutnya ada 3 huruf, gitu. Oke, coba kita lihat. Nah, maka nama sudut dari gambar di samping adalah ABC atau CBA. Jadi nama sudut itu boleh kamu tuliskan hanya 1 atau dua-duanya juga boleh, ya. Misalkan teacher buatkan di sini ABC atau CBA, ya, A, B, C atau CBA, ya. Itu sama, ya, artinya, ya. Yang penting titik sudutnya masih sama, ini masih sama-sama B, ya. Jadi boleh kamu tuliskan ABC atau CBA. Itu dia untuk mengenai nama sudut. Oke, kita lanjutkan untuk titik sudut. Nah, titik sudut itu artinya adalah titik temu antara dua garis yang membentuk sudut. Nah, titik temu. Nah, berarti pertemuan antara dua garis ini, ya, ini garis merah dan garis hijau. Nah, akan membentuk sebuah titik
sudut. Nah, namanya titik sudut. Oke, misalkan ini teacher buatkan. Nah, ini dia. Jadi titik sudutnya adalah di B, bukan di A. Nah, kalau A dia salah karena dia tidak ada pertemuan garisnya, ya. Pertemuan garisnya itu adalah di B, bukan di C atau di A. Ya, jadi pertemuannya adalah di B. Maka titik sudut pada gambar di samping adalah titik sudut B. Itu dia. Oke, kita lanjutkan untuk kaki sudut. Ya, kaki sudut adalah garis yang membentuk sudut. Nah, jadi kaki sudut itu sama dengan artinya dengan garis. Ya. Nah, jadi sudut itu terbentuk dari dua garis atau dua kaki sudut. Yang mana aja sih garisnya? Coba kita lihat. Nah, untuk garis yang pertama, ini dia, udah teacher buatkan tanda panahnya. Nah, misalkan ini garisnya adalah garis AB, ini garis yang merah, ini kaki sudut yang pertama. Kemudian, kaki sudut yang kedua adalah warna hijau, BC. Ya, jadi kaki sudut itu tidak hanya satu, tidak hanya AB, ya, tapi ada dua, yaitu AB dan BC. Nah, jadi pemberian kaki sudut adalah kaki sudutnya BC dan AB, ya. Jadi bukan kaki sudut A dan C, bukan begitu ya, salah ya penulisannya. Jadi karena garis itu kan terbentuk dari dua titik, yaitu titik A, misalkan nih garis yang pertama titik A dan B. Nah, untuk garis yang kedua titik B dan C. Makanya nama kaki sudutnya adalah AB dan BC, bukan kaki sudut A, bukan kaki sudut C, begitu ya. Nah, itu dia untuk kaki sudut. Kemudian untuk jenis sudut. Nah, jenis sudut ini kita tentukan dari besar sudutnya. Ya. Misalkan untuk yang pertama sudut lancip. Nah, ini gambar sudut lancip. Nah, besar sudut lancip adalah antara 0 derajat sampai 90 derajat atau lebih kecil 90 derajat. Jadi, sudut lancip itu mempunyai sudut lebih kecil dari 90 ya. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Jadi, jenis sudut itu boleh kita tentukan tanpa harus mengukur sudutnya. Dari mana kita tahu? Dari bentuknya. Misalkan nih, teacher suruh kamu tentukan jenis sudutnya, tapi tidak teacher suruh untuk mengukurnya. Nah, jadi kita boleh lihat gambarnya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti itu lancip, ya. Ini masih lancip. Walaupun kita tidak tahu berapa besar sudutnya. Ya, tapi ini sudah pasti lebih kecil dari 90. Ini sudah pasti lebih kecil dari 90. Oke, next untuk jenis sudut yang kedua. Jenis sudut yang kedua adalah sudut tumpul. Nah, kalau sudut tumpul itu besar sudutnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, untuk gambar sudut tumpul kira-kira seperti ini. Ya. Nah, ini lebih besar dari lancip ya. Nah, jadi kalau ada sudut yang bentuknya seperti ini, itu sudah pasti tumpul ya. Nah, walaupun kita tidak tahu besar sudutnya lebih tepatnya berapa, tapi ini sudah pasti lebih kecil dari 180. Oke, untuk jenis sudut yang ketiga adalah siku-siku. Untuk siku-siku, besar sudutnya tepat 90 derajat ya, tepat ya. Nah, jadi kalau ada tanda seperti ini, itu artinya siku-siku ya, walaupun tidak dituliskan besar sudutnya 90, tapi kalau ada tanda seperti ini, mau dia miring seperti ini ya, itu sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku ya. Untuk yang ketiga, yang keempat itu adalah sudut refleks. Nah, sudut refleks ini besar sudutnya di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Nah, jadi kalau sudut refleks ini itu sudut luar dari sudut lancip ya. Kalau sudut lancip kan ini seperti ini sudut lancip. Nah, tapi sudut refleks itu
sudutnya itu sudut yang di luar sudut lancip. Nah, kalau sudut lancip kan ini yang di dalam, tapi kalau sudut refleks itu yang di luar sudut lancip. Nah, besar sudutnya itu di antara 180 derajat sampai 360 derajat. Itu dia untuk sudut refleks. Oke, untuk yang kelima, sudut lurus. Nah, sudut lurus ini berarti itu adalah sudut setengah lingkaran. Kalau lingkaran kan besar sudutnya 360, berarti setengahnya berapa? 180. Nah, sini sudah teacher buatkan sudut lurus ya. Jadi kalau ada tanda seperti sudut seperti ini, nah ini artinya sudut lurus, yaitu sudut yang tepat 180 derajat. Kemudian untuk yang keenam, sudut perigon. Sudut perigon itu sudut satu lingkaran penuh, yaitu 360. Ya, ini sudut perigon, yaitu tepat 360 derajat. Nah, oke, misalkan di sini teacher buatkan contoh soal mengenai jenis sudut, nama sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Nah, teacher buatkan di sini gambar sudut jenis sudutnya adalah lancip. Nah, yang pertama adalah yang ditanyakan jenis sudutnya. Nah, jenis sudutnya adalah lancip. Kemudian nama sudutnya, nama sudut dari gambar sudut ini. Berarti nama sudutnya adalah KLM. Nah, atau MLK. Ya, nama sudutnya adalah sudut KLM atau MLK. Ya, jadi boleh kamu tuliskan hanya KLM, boleh MLK, atau boleh juga dua-duanya ya. Karena itu sama ya. Karena titik sudutnya masih sama-sama L. Itu dia. Oke, untuk titik sudutnya, titik sudut dari gambar sudut ini adalah L, ya, pertemuan garis KL dan LM, yaitu titik sudut L, itu dia. Kemudian kaki sudutnya, nah coba lihat kaki sudutnya yang mana? Ya, ini kaki sudutnya adalah KL dan LM, itu dia. Oke ya, jadi sudah paham ya untuk pemberian pada gambar sudut ya. Nah, kemudian untuk bangun datar, nah di sini juga masih banyak anak-anak teacher yang masih bingung ya untuk bangun datar ya. Untuk cara pengerjaannya sama ya untuk gambar sudut, cuman ini sudah dalam bentuk bangun datar. Nah, misalkan di sini soal yang kedua, perhatikan bangun datar di bawah ini, tuliskan jenis sudut, nama sudut, kaki sudut dari setiap titik sudut pada bangun datar. Nah, di sini ada gambar bangun datar segitiga siku-siku ya. Nah, jadi yang kita cari adalah jenis sudut, nama sudut, kaki sudut dari setiap titik sudutnya. Nah, titik sudutnya ada berapa? Ada 3, yaitu titik sudut A, B, C. Jadi tiap titik sudut ini kita cari jenis sudutnya, nama sudut, dan kaki sudutnya. Oke. Untuk yang pertama, titik sudut A. Titik sudut A, jenis sudutnya adalah lancip. Ini titik sudut A. Ini lancip, ya. Oke, kemudian nama sudutnya. Lihat titik sudut A. Nama sudutnya apa? B, A, C. Atau C, A, B. Nah, ini kan gambar sudutnya. Oke. Kemudian kaki sudutnya. Kaki sudutnya adalah A, B, dan A, C. Ya. Jadi fokuskan ke arah titik sudut A. Itu dia untuk titik sudut A. Kemudian untuk titik sudut B. Jenis sudutnya siku-siku. Ya, coba titik sudut B. Nah, ini jenis sudutnya adalah siku-siku. Kemudian untuk nama sudutnya adalah sudut A, B, C. Ya, atau C, B, A. Kaki sudutnya apa? Kaki sudutnya adalah BA dan BC. Itu dia. Untuk titik sudut C juga nanti sama ya. Jenis sudutnya adalah lancip. Kaki sudutnya, nama sudutnya adalah BCA atau ACB. Kemudian kaki sudutnya adalah CB dan CA. Nah, itu dia untuk jenis sudut, nama sudut, kaki sudut, dan titik sudut. Nah, jadi teacher harapkan kamu sudah paham mengenai nama sudut, kaki sudut, jenis sudut, dan titik sudut.
Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita untuk mengenai mengukur sudut, ya. Nah, oke. Jadi kalau kamu tadi sudah paham mengenai kaki sudut, jenis sudut, titik sudut, dan nama sudut, kamu bisa lebih mudah untuk mempelajari mengenai mengukur sudut, ya. Karena itu dapat membantu kamu untuk mengukur sudut. Nah, mengukur sudut ya menggunakan alat satuan baku ya, yaitu yang disebut dengan busur derajat ya. Jadi alat satuan baku untuk mengukur besar sudut adalah busur derajat atau disimbolkan dengan 0 derajat seperti ini ya. Jadi ada 0 pangkatnya, pangkat 0-nya di atas ya. Itu dia untuk salah satuan baku mengukur besar sudut. Nah, jadi untuk bentuk busur adalah seperti ini ya, kira-kira seperti ini. Inilah alat yang digunakan untuk mengukur besar sudut ya. Nah, jadi pada busur ini ada bagi-bagian yang harus kamu pahami ya, ada unsur-unsur yang harus kamu pahami. Yang pertama, nah pada busur itu terdapat tepi sudut. Yang mana tepi sudut? Ini tepinya ya, tepi sudut itu ini. Nah, jadi kamu boleh ambil busur kamu untuk mempraktekkan ya, untuk bisa langsung mengamati bagian-bagian yang terdapat pada busur kamu. Nah, kemudian yang kedua, pada busur derajat terdapat skala bagian atas. Nah, skala bagian atas atau angka barisan angka yang bagian atas. Nah, ini dia barisan angka dari 0 sampai 180. Kemudian untuk yang ketiga terdapat garis alas busur. Nah, ini garisnya ya, garis lurus yang terdapat pada busur derajat ya. Nah, ini garisnya. Kemudian yang ketiga terdapat pusat busur. Nah, pusatnya yang mana? Ini pusat busur ya, ini pusat busurnya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, terdapat skala bagian bawah. Nah, tadi ada skala bagian atas, kemudian ada juga skala bagian bawah. Ini angka bagian bawah dari 0 sampai 180 derajat. Nah, itu dia untuk bagian-bagian dari busur. Nah, untuk langkah-langkah mengukur sudut, ya misalkan dicerbatkan di sini sudut KLM adalah sudut yang besar, sudutnya 50 derajat. Nah, jadi kita mau mengukur sudut KLM ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini ya. Coba perhatikan. Yang pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut L. Nah, yang mana pusatnya? Tadi sudah kita lihat, pusat busur itu adalah yang ini. Ya, kita tempatkan pada titik sudut L. Nah, sini kan sudah digambarkan sudutnya, sudut KLM. Nah, jadi pusat busurnya kamu himpitkan pada titik sudut L. Itu dia. Kemudian langkah yang kedua, kaki sudut garis atau garis KL berimpit dengan garis dasar busur derajat. Nah, coba lihat garis KL ini garis KL ya, yang mendatar ya, kaki sudutnya yang mendatar. Kamu himpitkan dengan garis dasarnya, ini garis dasar. Nah, kamu himpitkan dengan garis KL. Oke, itu dia. Kemudian untuk yang ketiga, langkah yang ketiga adalah kaki sudut atau garis LM akan berhimpit dengan skala atau angka pada busur derajat. Nah, lihat kaki sudut yang kedua ya, garis LM. Ini dia garis LM akan berhimpit dengan skalanya. Nah, untuk melihat skala yang digunakan, lihat dia garis 0 yang digunakan yang bagian mana? Nah, lihat ini. Garis 0 yang digunakan adalah skala bagian bawah. Garis yang berhimpit dengan KL adalah
skala bagian bawah, ya. Nah, kalau yang digunakan adalah skala bagian bawah, berarti yang kita lihat adalah angka bagian bawah, ya. Nah, sebaliknya, kalau nanti kamu gunakan adalah skala bagian atas atau garis 0 bagian atas, ya, kaki sudutmu berhimpit dengan garis 0 bagian atas, berarti yang kamu lihat adalah angka bagian atas, ya. Nah, jadi ini kan karena teacher gunakan skala bagian bawah, ya, yang berhimpit dengan garis KL adalah skala bagian bawah, berarti yang kita lihat adalah angka bagian bawah. Nah, lihat garis LM sudah berhimpit. Oke. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya adalah lihat angka yang ditunjukkan garis LM, yaitu 50, ya, tepat 50 derajat. Itu dia. Jadi bukan 130, ya. Karena yang kita gunakan adalah garis 0 skala bagian bawah, bukan yang di atas, ya. Jadi yang kita lihat adalah yang di bawah, yaitu 50 derajat. Nah, maka besar sudut KLM adalah 50 derajat. Ya, begitu dia. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pengukuran sudut pada jarum jam, ya. Ini penerapan pengukuran sudut pada kehidupan kita sehari-hari. Oke, misalkan nih teacher buatkan sebuah jarum jam yang menunjukkan pukul 3:00. Nah, jadi gambar jarum jam ini akan kita bagi menjadi 12 bagian sama besar, ya. Nah, sebelumnya kamu harus tahu bahwa besar sudut satu putaran penuh itu adalah 360 derajat, ya. Jadi besar sudut satu putaran penuh dari jarum jam ini adalah 360 derajat. Nah, jadi satu putaran penuh ini akan kita bagi menjadi bagian yang sama banyak, ya. Nah, kita bagi menjadi 12 bagian. Satu putaran penuh ini kita bagi menjadi 12 bagian. Nah, maka satu bagian, ya, maaf ya, satu bagian, ya, maksud teacher, satu bagian dari satu putaran penuh ini itu besar sudutnya adalah 30 derajat. Itu didapatkan dari 360 derajat dibagi 12. Coba kita buktikan, betul nggak ini 12 bagian? Ya, coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ya. Jadi betul ya, 12 bagian, ya. Maka besar sudut setiap satu bagian adalah 30 derajat, yaitu 360 dibagi 12. Nah, itu dia. Jadi ada hal yang perlu kamu ingat dari pengukuran sudut pada jarum jam. Ya, sudut yang terbentuk pada jarum jam ada dua, yaitu sudut terkecil dan sudut terbesar. Maksudnya apa sih, teacher? Nah, coba kita lihat untuk contoh soalnya. Contoh soal untuk sudut terkecil dan sudut terbesar. Oke, misalkan ini contoh soalnya adalah tentukan sudut terkecil dan sudut terbesar yang terbentuk pada pukul 8.00. Nah, sini sudah teacher buatkan gambarnya. Nah, jadi untuk sudut yang terbesar itu adalah berarti bagian jarum jamnya yang paling banyak, ya, yang paling besar. Nah, mana yang paling banyak bagiannya? Yang sebelah sini, ya. Nah, ini bagiannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Ini ada 8 bagian. Sedangkan ini 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti yang paling besar adalah bagian ini. Ya, jadi sudut terbesarnya adalah ini. Nah, kemudian untuk sudut terkecilnya, nah, ini dia untuk sudut terkecilnya. Ya, ini 4 bagian, ini tadi 8 bagian. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari besar sudut dari sudut terkecil dan sudut terbesarnya. Oke. Nah, untuk sudut terkecilnya. Nah, jadi sudut terkecilnya bisa kita cari, ya. Nah, ingat tadi satu bagian
dari jarum jamnya adalah 30 derajat ya. Satu bagian besar sudutnya adalah 30 derajat. Nah, maka jarum jam yang menunjukkan pukul 8.00 pada sudut terkecil adalah 30 dikali 4 ya. Kenapa dikali 4? Tadi kan ini ada 4 bagian dia sudut terkecilnya ya. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Maka 30 derajat kali 4 sama dengan 120 derajat ya. Nah, untuk yang kedua, sudut terbesarnya pada pukul 8.00. Nah, sudut terbesarnya tadi ada berapa bagian? Ada 8 ya. Yaitu dari pukul 1 sampai pukul 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, maka 30 derajat dikali 8 sama dengan 240 derajat. Nah, maka besar sudut terkecilnya adalah 120 derajat, sedangkan sudut terbesar adalah 240 derajat. Itu dia untuk pengukuran sudut pada jarum jam. Nah, untuk membantu kamu untuk memahami materi ini, untuk lebih memahami materi ini, maka teacher buatkan soal ya. Di sini ada 5 soal ya. Kamu selesaikan dengan seperti contoh soal yang sudah teacher buatkan ya. Di sini ada 5 soal ya. Nah, jadi kamu nanti cari sudut terkecilnya maupun sudut terbesarnya ya, sesuai yang diminta dari soalnya ya. Jadi di sini ada 5 soal. Teacher harapkan dengan mengerjakan soal ini kamu sudah paham untuk pengukuran sudut pada jarum jam. Oke. Nah, sekian untuk hari ini. See you next time. God bless us.